selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, pada pertemuan yang kedua ini, kita Pak Guru akan membahas materi tentang, ada dua pembahasan pada hari ini. Yang pertama itu adalah kita akan membahas tentang ciri-ciri dari sosiologi. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah kita akan membahas tentang hakikat dari sosiologi itu sendiri, ya. Baik, di mana tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari sosiologi, kemudian juga tahu bahwa apa sih sebenarnya hakikat dari sosiologi itu sendiri. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu terkait dengan ciri-ciri sosiologi. Jadi anak-anak semuanya, para peserta didik, ciri-ciri sosiologi itu ada 4 ya. Yang pertama, sosiologi itu bersifat empiris. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah dia itu bersifat teoritis. Kemudian yang ketiga itu adalah kumulatif dan non-etis. Oke, sekali lagi pada hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri sosiologi. Yang pertama itu adalah ciri-ciri sosiologi itu adalah empiris, kemudian yang kedua adalah teoritis, yang ketiga itu adalah kumulatif, dan yang terakhir itu adalah yang disebut dengan non-etis. Nah, semuanya, kira-kira apa nih maksudnya dari empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis? Jadi, anak-anak semuanya kita akan bahas satu persatu dulu ya. Kita mulai dari empiris. Empiris itu maksudnya itu adalah sesuatu yang fakta atau nyata. Nah, sesuatu itu bisa dikatakan sebuah kenyataan atau fakta. Itu kita dapatkan dari mana? Kita dapatkannya itu melalui sebuah observasi, atau kita terjun ke lapangan langsung, ke lapangan. Nah, di dalam observasi ini atau kita terjun ke lapangan ini, apa yang akan kita lakukan? Nah, di dalam kita observasi atau kita terjun ke lapangan ini, yang kita lakukan adalah untuk mencari sebuah fakta atau kenyataan itu, kita akan di sini mengumpulkan data. Yang berikut itu adalah mengumpulkan apa? Informasi tentang sesuatu yang ingin kita cari tahu kebenarannya, ya. Mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian mencari sumber juga di sini, mencari sumber dan lain sebagainya. Sesuatu hal yang kita lakukan untuk mendukung bahwa sesuatu itu memang sebuah fakta yang terjadi. Nah, baik seperti itu anak semuanya. Kemudian ini antara empiris, kemudian teoritis, kemudian kumulatif dan non-etis ini, mereka ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Itu dia dari ciri-ciri dari sosiologi itu ya. Yang berikutnya kita masuk kepada yang disebut dengan empiris. Empiris ini artinya apa? Kita menyimpulkan. Apa yang kita simpulkan? Yang kita simpulkan di sini adalah sesuatu yang sudah kita dapatkan di sini ketika kita terjun atau kita melakukan observasi, data-data, informasi, sumber-sumber yang kita dapatkan di lapangan itu kita simpulkannya itu di sini, ya. Sehingga satu katanya adalah membuat sebuah abstraksi, yang dimana nanti di sini juga akan melahirkan disebut dengan teori baru. Nah, teori baru nih, ya. Karena dari mana kita dapat teori baru ini? Karena kita sudah tahu ternyata turun ke lapangan itu mendapatkan sesuatu hal yang fakta atau yang nyata. Baik, kemudian yang berikutnya itu adalah yang disebut dengan kumulatif. Kumulatif itu apa? Jadi, kumulatif itu adalah mengembangkan di sini ya, melakukan pengembangan
apa yang dikembangkan? Pengembangan itu adalah teori yang sudah ada. Nah, teori yang sudah ada. Teori yang sudah ada ini kita padukan, kita kembangkan dengan teori yang baru. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang non etis. Non etis di sini artinya sosiologi itu tidak membicarakan baik buruk. Ya. Tidak membicarakan baik buruk dari sesuatu itu. Jadi yang dilakukan adalah atau membahas sesuatu hal yang fakta-fakta saja. Ya, tidak dibahas itu wah ini si A si B dia itu tidak baik, si C ini dia baik orangnya dan sebagainya, itu tidak dibahas. Ya. Nah, sebagai contohnya, misalnya di sini kita ambil sebuah contoh yang real tentang konflik. Nah, tentang konflik ini kita bicara contoh. Nah, awal mulanya teori konflik itu dicetuskan oleh Karl Marx pada masa itu, mengatakan bahwa awal munculnya sebuah konflik itu karena terjadi kesenjangan antara kaum orang kaya atau bourgeois dengan kaum proletar di sini, atau antara si kaya dengan si miskin. Nah, ini awal munculnya dulu tentang teori konflik itu. Nah, sekarang kita ambil contoh misalnya di dalam kelas, ya, atau kita ambil contoh antara kelas IPS 1 dengan kelas 11 IPS 2. Terjadi sebuah konflik nih, ya. Konflik ini terjadi. Kemudian ada salah satu orang kepengen mengkaji sesuatu itu, kira-kira bagaimana membuktikan, misalnya di situ dia mendapatkan sebuah hipotesis atau jawaban sementara bahwa konflik itu terjadi karena kesalahpahaman, seperti itu ya. Akhirnya salah seorang ini mencari, terjun ke lapangan, datang ke kelas IPS 1 misalnya, IPS 1, kemudian dia juga datang ke IPS 2. Dia mencari informasi, dia turun ke sana, terjun ke lapangan langsung mencari sumber bahwa kira-kira apa sih yang menyebabkan perkelahian atau konflik antara kelas IPS 1 dan IPS 2 ini. Nah, sehingga didapatkanlah sebuah fakta-fakta yang terjadi di sana. Faktanya itu adalah yang pertama ada kesalahpahaman. Kemudian yang berikutnya itu adalah komunikasi yang tidak pas, misal seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah adanya rasa memiliki, misal seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, dari sini data-data sudah kita dapatkan. Kemudian kita bawa ke dalam ciri yang berikutnya tentang teoritis, menyimpulkan bahwa konflik itu terjadi karena kesalahpahaman, kemudian ada toleransi yang kurang, kemudian komunikasi yang tidak pas, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah hasil atau teori baru yang kita munculkan bahwa konflik itu terjadi karena bla bla dan sebagainya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya lari baru dia ke kumulatif, artinya mengembangkan teori yang sudah ada. Kalau tadi di awal saya sampaikan bahwa konflik itu terjadi karena adanya kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin, ya, sehingga dulu Karl Marx itu mencetuskan teori itu, ya. Setelah kita terjun ke lapangan melihat realitas perkembangan yang terjadi, ternyata konflik itu terjadi bukan hanya karena faktor antara orang kaya dan orang miskin, melainkan bisa jadi seperti yang ditemukan di lapangan, miskomunikasi misalnya, atau toleransi yang kurang. Kemudian yang berikutnya itu adalah adanya rasa memiliki yang tinggi atau sangat idealis, misal seperti itu. Nah, sehingga di sini kumulatif ini kita menggunakan teori yang sudah ada. Konflik ini terjadi bukan hanya terjadi karena adanya orang kaya dengan orang miskin, melainkan seperti yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir itu adalah terkait dengan yang disebut dengan non etis. Nah, di
Di dalam dalam konsep ini, si peneliti atau orang yang terjun ke lapangan tadi menjadi suatu kebenaran itu, dia tidak membicarakan baik buruk dari masing-masing orang yang berkonflik. Dia tidak membicarakan, oh iya sih, mungkin karena terjadi sebuah ada kedekatan, dia lebih pro ke atau lebih dekat dengan kelas IPS 1, dia mengatakan, wah ini di sini nih IPS 1 ini tidak pernah salah, dia orang-orangnya baik. Di situ tidak mungkin dia melakukan kesalahan sebagai itu, tidak. Kita tidak sampaikan seperti itu. Kritik sosiologi itu tidak mengkaji sesuatu yang seperti itu, melainkan apa yang real di dalam lapangan, di dalam sesuatu ketika dia terjun ke lapangan melakukan observasi di suatu tempat itu, itulah yang dia sampaikan. Tidak membicarakan baik buruknya, tidak membicarakan karena lebih dekat ini dibela dan ini tidak dibela. Tidak seperti itu. Itulah ciri-ciri dari sosiologi. Sekali lagi aku sampaikan, ciri-ciri sosiologi itu ada 4, ada empiris, kemudian memikirkan suatu hal yang fakta, kemudian yang teoritis itu adalah menghasilkan teori baru atau menyimpulkan, membuat sebuah abstraksi. Kemudian yang ketiga itu adalah ada yang kumulatif, di situ mengembangkan teori-teori yang sudah ada, dan yang terakhir itu adalah terkait dengan non etis, tidak membicarakan baik buruknya, ya, atau bahasanya itu adalah yaitu objektif bukan subjektif, ya, jadi seperti itu. Baik, itu dia untuk materi kita yang pertama tadi, ya, anak-anak semuanya. Kemudian yang berikutnya tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kita mengkaji tentang ciri-ciri sosiologi, dan yang berikutnya itu adalah kita akan mengkaji tentang hakikat dari sosiologi, ya. Oke, semuanya, kita akan membahas tentang hakikat dari sosiologi itu sendiri, ya. Hakikat dari ilmu sosiologi lah, ya. Oke, hakikat dari ilmu sosiologi yang pertama, sosiologi itu merupakan ilmu sosial, ya. Kenapa dikatakan ilmu sosial? Ya, merupakan bagian dari ilmu sosial. Kenapa? Jelas di sini. Kita sudah disampaikan di pertemuan di awal kemarin, pertemuan pertama itu kita bahas bahwa sosiologi itu membahas tentang masyarakat. Sudah jelas di situ membahas tentang sosial yang ada di masyarakat. Jadi dia juga, sosiologi itu merupakan atau bagian dari ilmu sosial. Itu makanya dikatakan hakikat dari ilmu sosiologi itu adalah bagian dari ilmu sosial karena membahas tentang masyarakat, ya. Kemudian yang berikutnya, dia tidak merupakan ilmu eksak, ya, di situ. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita bahas tentang sosiologi itu tidak termasuk sebagai ilmu pengetahuan yang berdisiplin normatif, ya. Tidak berdisiplin normatif. Nah, kira-kira anak-anak semuanya apa maksudnya di sini, ya? Artinya bahwa sosiologi itu pada hakikatnya tidak berdisiplin yang ilmu normatif. Artinya bahwa di dalam ilmu sosiologi itu dia itu membatasi sebuah realitas yang terjadi di situ, ya. Tidak harus tidak harus mulai dari awal sampai detail-detailnya bahkan seperti itu, melainkan dia memiliki sebuah kategori-kategori yang mana yang merupakan ranahnya mereka, ranah ilmu itu untuk yang dikaji. Oke, contoh realnya misalnya di situ terkait dengan konflik, di situ itu juga itu dibahas, dikaji oleh ilmu sosiologi. Kemudian penemuan dari misalnya artefak dan sebagainya itu tidak dikaji di situ karena hakikatnya itu adalah lebih kepada sosial. Yang berikutnya itu adalah yang ketiga, sosiologi itu merupakan ilmu murni, ya. Ilmu murni. Oke, bukan merupakan ilmu yang terapan di situ, ya. Asli, ya, murni memang di situ ilmu sosiologi itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah sosiologi itu merupakan
ilmu yang ilmu yang abstraksi bahasanya, abstraksi, bukan yang artinya bukan yang konkret. Artinya apa? Anak-anak semuanya di situ kenapa dikatakan ilmu yang abstrak, bukan yang konkretnya juga di sana? Karena apa? Di sini dia itu tidak langsung mengkaji sebuah ini ya, kenyataan yang benar-benar konkret atau nyata lah, bahasa seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah sosiologi itu merupakan ilmu yang empiris. Ya, artinya apa semuanya? Sosiologi itu merupakan ilmu yang empiris. Dia membahas sesuatu hal yang nyata atau fakta yang memang terjadi di lapangan atau di lingkungan masyarakat. Oke, jadi seperti itu anak-anak semuanya, pembahasan kita pada hari ini. Yang kalau tadi di awal kita sudah membahas tentang ciri-ciri atau hakikat dari sosiologi, kemudian juga kita sudah membahas tentang hakikat dari ilmu sosiologi. Sekali lagi Pak Guru rangkumkan, Pak Guru ulangi bahwa ciri-ciri sosiologi itu ada 4. Yang pertama itu adalah sosiologi itu empiris, kemudian ada teoritis, kemudian ada kumulatif, kemudian ada juga disebut dengan non empiris. Ya, kemudian yang berikutnya itu adalah hakikat atau ciri-ciri sosiologi itu yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, sosiologi itu merupakan ilmu sosial. Kemudian yang berikutnya adalah sosiologi itu tidak berdisiplin normatif, melainkan kategoris. Yang berikutnya itu adalah sosiologi itu merupakan ilmu murni. Kemudian yang berikutnya adalah merupakan ilmu abstrak, bahasa seperti itu. Kemudian di sini sosiologi itu merupakan ilmu yang empiris. Jadi seperti itu ya. Oke, anak-anak semuanya, itu dia pembahasan kita untuk pagi hari ini. Ya, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita lakukan atau kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan atau bisa kita sampaikan, implementasikan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.